Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Kali ini Bapak akan menerangkan sedikit, menerangkan sedikit aja. Karena kalian bisa mencari sumber dari YouTube lain, dari literasi lain, dari buku-buku yang lain. Bapak hanya menjelaskan sedikit biar kalian mencari sumber-sumber yang lain ya. Materi kita sekarang hari ini apa? Materinya kelas 11. Materi kelas 11 bab ketiga, KD ketiga ya. Apa itu KD-nya? Menganalisis ya, menganalisis. Menganalisis, terus persebaran dan pengelolaan. Apa aja? Persebaran apa? Persebaran sumber daya alam. Ya, materi kita lah sumber daya alam. Apa itu kehutanan? Sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam pertambangan, sumber daya alam kelautan, dan pariwisata. Pariwisata ini dikatakan sebagai dimasukkan ke sumber daya alam aja. Lebih tepatnya pariwisata alam ya, pariwisata alam. Lalu setelah menganalisis, melakukan persebaran pengelolaan, materi yang lain adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi apa itu menganalisis? Nah ini berkaitan dengan tugas kalian ya. Tugas kalian Bapak buat menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, prinsip pembangunan ada 2 kelompok. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah menganalisis ya, menganalisis tentang persebaran pengelolaan. Apa itu menganalisis? Nanti kalian harus paham nih, sudah SMA, harus paham apa artinya menganalisis, apa artinya mensintesis, apa artinya menjelaskan. Jangan sampai kalian menganalisis tapi levelnya masih level menjelaskan. Sintesis adalah kebalikan dari analisis. Ya. Jadi analisis adalah suatu topik kalian urai. Kalian urai lebih terkait dengan kata mengapa dan bagaimana. Nah, ini lebih mudahnya ya. Nanti ada menganalisis itu yang lebih jauhnya, penjelasannya lebih panjang lagi. Ini di bahasa Indonesia. Mengapa dan bagaimana kalian harus menggali di situ ya. Faktor-faktor apa saja ya, mengapa, bagaimana. Kehutanan di Indonesia. Nah, kehutanan misalkan kalian membahas tentang kehutanan, persebaran, pengelolaan kehutanan. Kehutanan di Indonesia dari Aceh sampai Papua itu kehutanannya apa aja, bagaimana ya. Ada kehutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana ya, ada lagi hutan kota, ada hutan mangrove, ada hutan lindung, ada hutan konservasi, macam-macam hutan. Nah, kalian menjelaskan. Nah, itu baru menjelaskan tahapannya. Baru tahapan menjelaskan. Lalu, tahapan selanjutnya adalah di mana persebarannya ya. Nah, itu masih tahapan penjelasan. Persebaran, nah, pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya dikelola oleh swasta. Di Kalimantan ada namanya hak pengguna lahan. HPH. Hak pengguna apa namanya? Lupa Bapak. Hak pengguna lahan lah ya. Nah, di sana dikelola lahannya itu menjadi hutan kelapa sawit, perkebunan. Kehutanan ini berkaitan dengan perkebunan juga ya. Ada hutan jati. Hutan jati ya nanti diambil jatinya ya. Nanti diambil karetnya, hutan karet ya. Perkebunan berkaitan. Apa itu hutan, apa itu kebun. Nanti kalian jelaskan di situ tuh. Nah, kalau kalian menjelaskan tentang sumber daya alam, itu materi SMP. Ya. Sumber daya alam ada yang diperbarui, tidak diperbarui, ada yang berupa gas, cair, padat, itu sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Semua yang bisa kita manfaatkan untuk manusia. Manusia ini adalah sebagai khalifah di dunia, khalifah, pengatur di dunia ya. Ada sapi ini dimanfaatkan untuk manusia sebagai apa? Ada ikan dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Ada udara dimanfaatkan untuk manusia untuk apa? Bisa nggak sebagai kebutuhan manusia? Energi kah? Kebutuhan kesehatan kah? Nah, air.
Air di danau bisa nggak dimanfaatkan? Air di laut bisa nggak dimanfaatkan? Air di udara bisa nggak dimanfaatkan? Itu adalah sumber daya alam. Semua yang ada di alam ini untuk kepentingan manusia. Kayu, batu-batuan, pasir, semua. Ya. Baik yang di laut, di darat, baik itu berupa padat, cair, logam, non-logam, semua adalah untuk sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia jangan sampai kita membuat itu menjadi rusak gitu. Itu namanya ada konservasinya. Nah, pembangunan berkelanjutannya di sini. Ada timah di lahan, timah, pertambangan timah. Ini diapain? Diambil timahnya untuk kebutuhan manusia. Setelah itu timah diambil, itu rusak lahannya. Bagaimana supaya memperbaikinya? Kita ngambil timahnya, habis, mengeksploitasi. Setelah itu kita memperbaiki lahannya. Ada minyak, tambang minyak. Kita ambil minyaknya. Tapi jangan sampai ini merusak lingkungan gitu. Ada hutan, kita manfaatkan hutannya, tapi jangan sampai ini merusak lingkungan. Nah, itu kembali ke prinsip pembangunan berkelanjutan, nanti dibahas di 2 kelompok ya. Jadi apa sumber daya alam? Adalah semua yang ada di alam ini yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Jangan sampai nanti ada teman dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Kita harus saling memberikan manfaat ya. Jangan sampai mengambil manfaat dari orang. Yang paling penting adalah memberikan manfaat pada orang. Tapi kalau alam, kita ambil manfaatnya. Misalkan ada kalajengking. Apa nih kalajengking manfaatnya buat manusia? Oh, kalajengking nggak ada manfaatnya. Dia malah merusak. Enggak, kita cari manfaatnya. Karena semua yang ada disediakan di alam ini, itu tidak sia-sia. Ada ular, ada cacing, ada semut. Ada nggak manfaatnya buat manusia? Nah, itu sumber daya alam. Tapi kita tidak membahas sampai sejauh sana karena sumber daya alam sangat luas. Sumber daya alam sangat luas. Kita hanya membahasnya hutan, pertambangan, kelautan, pariwisata. Nah, kehutanan tadi ya, bagaimana persebarannya, di mana saja persebarannya, pengelolaannya bagaimana, mengapa, nanti kalian harus cari tuh. Mengapa di Aceh hutannya seperti ini? Mengapa di Nusa Tenggara hutannya seperti itu? Mengapanya kalian harus menggali? Begitupun pertambangan. Pertambangan misalkan di Aceh ada sumber gas alam. Di Bangka Belitung ada sumber timah. Di Sulawesi ada nikel. Ada aspal. Mengapa gitu? Kalian harus menggalinya di situ ya. Mengapa di Sulawesi ada nikel bukan timah? Mengapa di sini di Bangka Belitung timah bukan nikel? Nah, gitu. Jadi kalian menggali sumber daya alam. Nah, di 2 kata ini ya, kata kuncinya mengapa dan bagaimana. Kalian nanti tugasnya membuat makalah dan membuat video presentasi kelompok. Video presentasi kelompok kalian bisa pakai Zoom di record atau pakai Google Meet di record. Ya, pokoknya kreativitas kalian, atau live streaming YouTube di record atau live Instagram di record. Nanti kalian kirim tugasnya, nanti dipresentasikan, ditampilkan, teman-teman kalian menyaksikan video kalian, lalu nanti kita berdiskusi di forum classroom. Seperti itu ya. Itu tugasnya. Nanti Bapak bagi kelompok-kelompoknya. Intinya kalian menganalisis topik kalian, apa kehutanan, pertambangan, apa kelautan. Apa itu pariwisata, nanti kalian pariwisata alam ya, pariwisata alam. Nah, kalau pariwisata Bapak loncat-loncat ya, nggak apa-apa ya. Karena masih satu topik umum. Pariwisata itu ada sifatnya pariwisata alam, pariwisata budaya, pariwisata hiburan. Hiburan seperti Dufan, itu pariwisata hiburan. Pariwisata budaya berarti Kampung Naga, Baduy, terus lihat ke Bali, tarian
budaya masyarakat Bali atau masyarakat anak dalam, suku anak dalam di Jambi. Nah, itu pariwisata budaya. Itu bisa menjadi sumber daya alam juga. Karena mereka kan namanya budaya masih berkaitan dengan alam. Terus terutama budaya tradisional ya. Lain lagi budaya yang sifatnya modern. Festival-festival, konser. Itu kan budaya modern. Nah, itu kalian bahas tuh di situ, pariwisata. Nah, hiburan. Ada taman-taman hiburan di Dufan atau di Malang, Jatim Park atau di mana gitu kan. Atau di Bandung ada Trans Studio. Nah, itu adalah pariwisata. Kalian bahas di situ ya. Mengapa dan bagaimana? Kalian gali. Apa yang saya bisa gali dari pariwisata, menganalisisnya apa nih? Ya. Kalian gali. Begitu pun kelautan. Kelautan kita udah bahas kemarin kemaritiman. Materi kemaritiman lebih terkait kepada diplomasi terkait dengan perdagangan internasional, pelabuhan. Nah, sekarang lautnya nih, di laut itu ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan cakalang segala macam. Ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam. Kalian analisis apa yang bisa terjadi di kelautan. Mengapa garam itu banyak di daerah tropis, sedangkan garam di daerah subtropis, di daerah iklim dingin tidak ada garam. Airnya tetap asin tapi mereka kekurangan garam. Karena garam itu butuh dikeringkan oleh sinar matahari. Karena kalau di daerah iklim dingin mereka kan walaupun terik tapi mereka tidak cukup panas untuk membuat garam. Itu di Indonesia ya. Garam itu banyak kan di daerah tropis. Nah, kenapa di Indonesia misalkan kita kaya dengan sinar matahari, laut kita banyak, bagaimana kondisi garam Indonesia? Apakah kita impor apa ekspor nih garam? Kan kabarnya Indonesia impor garam juga, padahal kita lautnya banyak. Nah, itu ya. Ini kelautan kalian bahas. Mutiara. Di mana mutiara yang banyak di Indonesia? Indonesia banyak mutiara di Lombok dan di Maluku. Ada nggak mutiara sungai? Ada juga. Mutiara laut, ada mutiara darat. Mutiara perairan darat, ada mutiara perairan asin. Nah, ini kalian bahas. Pertambangan juga. Pertambangan di Indonesia banyak adalah yang kita tahu adalah semua pertambangan yang sudah banyak dipelajarin. Aspal, minyak bumi, batu bara, nikel, bauksit, timah, apalagi mangan, marmer, segala macam. Itu adalah pertambangan. Pertambangan banyak ada di darat. Ada nggak di laut? Di laut itu cuma minyak bumi dan gas. Yang lain tidak ada di laut. Ya. Pertambangan sampai ada yang sifatnya pertambangan kategori A, B, C, D. Strategis, ada pertambangan apalagi komersil, ada pertambangan aneka lainnya ya. Seperti minyak bumi, batu bara, nikel, itu masuk kategorinya apa. Terus emas, perak, uranium, itu masuk kategorinya apa. Bauksit, pasir, batu kali, itu masuk kategorinya apa. Sini ya. Di pertambangan tuh segala macam. Di sungai, zaman dulu, sungai, masyarakat mengambil air. Di zaman orang mengenal pertambangan, mereka tidak lagi mengambil air, yang diambil itu batu-batu sungai. Untuk dijual ke kota, mereka hancurkan menjadi kerikil, kerakal, menjadi batu pondasi. Mereka ngambil pasir di sungai. Itu berdampak nggak terhadap lingkungan? Pembangunan berkelanjutan.
Boleh nggak kita ambil? Kalau di sungai boleh nggak kita ambil? Nah, tergantung nanti kebijakan di pembangunan berkelanjutannya di AMDAL. Kira-kira ini boleh diambil, jangan sampai sungai, oh tidak boleh, nggak gitu juga. Boleh dengan syarat-syarat begini, begini, begini. Gitu. Atau pasir itu biasa diambil dari sungai, diambil dari Gunung Merapi, pertambangan ya, pertambangan pasir. Gunung Merapi mengeluarkan debu pasir, diambil seperti Gunung Merapi, gunung api ya, Gunung Bromo juga. Terus gunung-gunung yang mengeluarkan debu-debu vulkanik, nah itu bagus untuk batu-batu, untuk bangunan. Lalu mereka ngambil pasir dari sungai, ngambil pasir dari gunung api. Mereka berpikir lagi ngambil pasir dari laut, dari pantai dikerukin di darat, di laut, terus dasar lautnya dikeruk, nah diambil pasirnya. Lama-lama nanti merusak lingkungan nggak? Nah itu merusak, yang pasti lautnya jadi tercemar gitu kan. Nah untuk membuat reklamasi, seperti juga pasir untuk reklamasi Singapura. Singapura mereka melakukan reklamasi perluasan pulau, perluasan negara, ambil pasirnya dari yang dekat ya, dari Indonesia. Dan ternyata pasirnya tersebut tidak dipakai buat reklamasi, dipakai sebagai reklamasi dan dicari mana mineral-mineral yang berharga dari pasir tersebut. Ternyata ada mineral kuarsa dari pasir. Pasir tersebut mengandung mineral kuarsa, akhirnya dipakai buat industri mereka. Seperti itu. Jadi kita menjual barang, ternyata di dalam barang tersebut mengandung hal yang lebih berharga yang kita tidak tahu. Sama seperti kita menjual emas, pertambangan emas di Freeport. Dulu namanya tembaga ya, Tembagapura, makanya Belanda menyembunyikan gunung emas, dulu menamakan daerah tersebut menjadi Tembagapura. Padahal isinya adalah emas. Gitu. Sekarang kita tahu ternyata selain tembaga di situ ada emas. Gitu. Nah, jadi mengelolanya itu menyembunyikan, zaman Belanda menyembunyikan ada yang lebih berharga. Oh ternyata kita tahu di sana ada emas, bukan hanya tembaga. Sekarang kita harus lebih tahu lagi. Nyata dalam pertambangan tembaga dan pertambangan emas tersebut, ternyata ada yang lebih berharga lagi yang kita tidak tahu. Nah, mineral-mineral rare earth istilahnya ya. Rare earth. Rare artinya jarang. Earth adalah tanah jarang ya. Tambang-tambang yang jarang, mineral-mineral jarang. Kalau kalian mempelajari, kalian kan IPS ya. Kalau di IPA itu ada namanya tabel periodik kimia. Tabel periodik kimia. Dalam tabel periodik kimia ada namanya emas, AU. Ada lagi semuanya tuh ya, Bapak juga nggak hafal. Semua tambang itu ada di Indonesia. Mineral-mineral tersebut adalah mineral-mineral yang berharga untuk kebutuhan manusia. Namun, kita hanya tahunya mineralnya emas. Padahal di situ ada uranium, di situ ada plutonium, ada tambang-tambang yang lain. Nah, bagaimana pengelolaannya di pertambangan? Bagaimana pengelolaan di kehutanan? Intinya, untuk materi kalian minggu depan adalah membuat makalah yang sifatnya menganalisis ya. Menganalisis materi tentang kehutanan atau pertambangan atau kelautan atau pariwisata. Dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah menganalisis dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, nah, nanti kalian buat video presentasi. Video presentasi, kalian bicara satu-satu atau sekaligus satu frame banyak muka, pakai Zoom kah, pakai Google Meet kah,
pakai aplikasi apa aja yang kalian bisa, lalu nanti kalian kirim di Classroom atau di YouTube ya. Intinya kalian minggu depan membuat makalah dan juga membuat video presentasi. Atau tidak menampilkan muka, tapi hanya menampilkan suara juga boleh. Ya. Kalian menampilkan PowerPoint-nya. PowerPoint yang kalian tampilkan, muka kalian kecil, boleh. PowerPoint tersebut misalkan kain master gitu ya, boleh. Nah, nanti hasilnya didiskusikan. Dari pertama makalah, yang kedua nanti video presentasi, nanti minggu-minggu depan adalah diskusi-diskusi aja. Ya seperti itu video Bapak kali ini. Sekarang kita sudah memasuki bab ketiga tentang sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Ya. Kalau bicara sumber daya alam, Bapak rangkum lagi, sumber daya alam itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kita memfokuskan ke 1, 2, 3, 4 ini. Ya, memfokuskan ke 4 ini. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah analisisnya. Analisisnya itu tentang persebaran pengelolaannya. Analisis itu apa sih? Analisis itu adalah kalian membahas mengapa dan membahas bagaimana. Mengapa di Jakarta nggak ada hutan? Pertanyaannya, Jakarta ada hutan apa enggak? Ada. Di Jakarta ada hutan kota, ada hutan mangrove, ada hutan konservasi di Pulau Rambut. Nah, mengapa di Nusa Tenggara hutannya sabana gitu? Nah, itu kalian menjelaskan situ. Mengapa di Papua hutannya sangat lebat? Bagaimana pengelolaannya? Mengapa di Kalimantan sering terjadi kebakaran? Bagaimana pengelolaannya? Hutan apa sih di Kalimantan? Seberapa banyak sih hutan yang masih alami di Kalimantan? Nah, di Sulawesi bagaimana hutannya? Di Bali, di Nusa Tenggara, hutannya bagaimana? Di musim kemarau, hutan-hutan di Jawa itu rentan kebakaran. Namun tidak kebakaran. Sedangkan di Kalimantan, hutan-hutannya sama. Di musim kemarau rentan kebakaran, tapi sering kebakaran. Nah itu bagaimana kalian mencari topik bahasan dari materi kalian. Pertambangan pun begitu ya. Pokoknya intinya tadi bikin makalah, video presentasi, lalu nanti diskusi di forum Classroom. Oke, sekian aja video Bapak biar tidak terlalu panjang. Kalau ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan secara japri atau di grup WA. Sekian dari Bapak, kalian mencari sumber dan juga literasi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.